Berarti setelah lulus sampai sekarang sudah pernah handle berapa klien atau berapa project? So far mungkin lebih dari 6 ya. Sebelum aku bekerja itu kan, aku bener-bener ibu rumah tangga banget nih 8 tahun. Kayaknya nggak mungkin deh kita tuh switch karir ke sesuatu yang kita tuh sama sekali tidak mengerti gitu ya. Ternyata seumuran kita ini mungkin kalau aku udah kepala 3 mau kepala 4, kita tuh akan selalu bisa belajar. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Adelia Lukman di YouTube channel Tanya Gromenko, apalagi kalau bukan di BBC, Bincang-Bincang Karir. Oke, banyak sekali cerita yang biasanya hadir ya gitu dari berbagai macam latar belakang, dari alumni SGBV course dari batch-batch yang lama awal-awal sampai yang baru-baru gitu ya, semua punya cerita inspiratif. Nah, kali ini saya bawa satu orang alumni yang punya pengalaman, sebenarnya dia udah pernah di luar negeri ya, tinggal di overseas tapi kemudian balik lagi di Indonesia. Tapi terus apa yang terjadi? Nah, kita dengerin aja langsung kisahnya dari Ana. Ana, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Baik. Iya. Coba gimana ceritanya, dulu tuh pernah tinggal di mana? Di UK? Heeh, jadi aku emang dari 2008 itu udah tinggal di luar negeri. Oke. Jadi aku S1-nya di Malaysia selama 4 tahun. Habis itu ikut suami kerja langsung ke Taiwan setahun. Terus di 2014 gitu, kita migrasi ke Inggris gitu. Wow. Nah, di sana Ana ikut kerja juga atau enggak? Enggak sih sebenarnya awal-awal sih ya bener-bener habis lulus kuliah memang ngikutin suami gitu Kak. Jadi, awalnya ya membesarkan anak-anak gitu kan, terus anak kok mulai mau masuk sekolah gitu kan. Jadi di 2019 tuh aku berpikir, "Oh kayaknya pengen nih S2 lagi kah? Iya, Atau iya, iya. kerja kah?" Kayak gitu sih Kak Oke, sebenarnya, oke. heeh. Awalnya kepinginnya itu, pokoknya ada sesuatu deh yang Iya. kerjakan lagi Iya, gitu soalnya ya? kebetulan teman-teman aku itu banyak yang kuliah lagi, LPDP kah atau apa gitu ya. Jadi kita kepengen FOMO ya, nggak mau ketinggalan gitu loh Kak, heeh. Jadi ya udah kepengen kerja, akhirnya ngelamar-ngelamar tuh di Inggris, yang di warehouse kah atau Oke. jadi tukang pos. Oh, Ratusan Kak aku masukin. serius? Iya, Wah, ratusan saking kepengennya nih kan, heeh. dapet nggak? Enggak dapet. Aduh. Enggak dapet, heeh, enggak dapet. Oke. Jadi akhirnya, oh apa ya peluang yang kita bisa ambil selama kita menjadi istri di Inggris. Jadi waktu itu alhamdulillah sudah PR kita, sehingga kita bisa ngambil kelas-kelas gitu. Jadi kita upgrading. Udah PR, Gitu, tunggu. udah PR. Kenapa balik lagi dong kalau Itu gitu? ceritanya panjang, nanti kita runut ya Kak Nanti ya jadi 2 gitu. episode nih ya. Iya. Oke, Jadi akhirnya? udah PR, jadi akhirnya kita, oh ya udah deh mendingan aku belajar lagi aja. Jadi dia ada semacam balai pelatihan gitu Kak. Aku belajar bahasa Inggris dan matematika, Oke. ngambil kualifikasi semacam UAN, UAN SMP. Oke. Karena ternyata kenapa saya nggak keterima itu karena aku nggak punya Beda. UAN, Iya, iya UAN iya. SMP SMA gitu. Jadi ya udah akhirnya aku ambil GCSE English sama Math gitu. Nah setelah itu kok kayaknya ada peluang untuk upskilling gitu. Akhirnya ya udah aku ngambil bootcamp. Nah dari situ aku bisa menjadi volunteer nih ngoding karena kebetulan background aku di computing. Oke. Gitu. Jadi aku tidak dibayar untuk ngajar anak-anak usia SD di, library lah setempat. Nah dari situ alhamdulillah ada peluang untuk bekerja, di Inggris sebenarnya. Tapi waktu itu karena nggak pecah telur nih ya kan, kata suami, "Coba deh kamu apply, di Indonesia," gitu. Oke. Nah di situ alhamdulillah dapat, posisi pertama sebagai project manager untuk salah satu startup pendidikan di Indonesia. Gitu. Jadi, kalau misalnya nggak bisa pecah telur di dalam negeri, di Inggris, coba di Indonesia dulu Iya, deh iya, iya. gitu, heeh. Jadi dari situ, sambil ngelamar-ngelamar lagi ya di Inggris, nah alhamdulillah dapet sebagai guru, gitu. Jadi memang background saya di pendidikan Di gitu deh. pendidikan ya. Tapi berarti waktu itu dapat yang pekerjaan di Indonesia itu remote ya? Remote. Udah Jadi, remote? heeh, bangunnya jam 2 pagi. Jam 2 pagi kita buka meeting dulu untuk klien di Indonesia, heeh.
nanti subuh kita sholat, habis itu nyiapin anak sekolah, kita nganterin dulu nih naik sepeda ke sekolah, balik dari sekolah kita lanjut kerja lagi sampai jam 11 pagi waktu UK gitu kan. Habis itu selesai, tidur siang sebentar, waktu jemput anak, kayak gitu setiap hari. Wow. Kayak Tapi gitu. itu tuh sebelum ikut SGBVA course? Sebelum Sebelum itu, ya? sebelum masih lama banget, belum kenal sama SGBVA gitu. Nah terus ya alhamdulillah kita akhirnya mutusin untuk pulang di 2023 Kak. Oke. Ya jadi di 2023 kita memutuskan pulang karena suami memang mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Dan memang alhamdulillah kita keluarga memang kepengen dekat gitu ya, karena kita udah dari 2008 Kak. Udah lama Ya ya? udah lama banget. Jadi ya udah kita pulang. Nah dari situ sebenarnya saya masih menjadi pendidik juga di Inggris. Cuman kan itu remote ya. Iya. Remote sebenarnya saya bawa pulang. Nah itu waktunya kebalik lagi. Iya. Ya kan, jadi kita start jam 2 siang nanti sampai jam 11 malam. Nah disitulah kayaknya setahun berjalan sepertinya kok tidak cocok gitu ya dengan sehari-hari punya anak gitu. Kayaknya harus banting setir deh gitu. Jadi mulai-mulai kayak apa ya yang bisa kita kerjakan dari rumah. Mulai-mulai itu nontonin webinar-webinarnya SGBVA tuh. Iya. Itu aku sampai ikut 6 kali Kak. 6 kali, betul, karena saking bermanfaatnya gitu ya, ketagihan Kak. Karena Iya. di webinar tuh pasti ada aja gitu Iya, ya? ada aja ilmunya. Benar, ada aja ilmunya sampai memutuskan kayaknya kalau mau serius kita harus ngeluangin waktu nih 2 bulan gitu. Jadi saya benar-benar seriusin banget di 2 bulan ketika saya emang mau ngambil SGBVA itu nggak ngerjain apa-apa Kak. Oke. Saking seriusnya Iya. itu aku sampai bikin email baru. Sampai web browser itu aku bikinin tulisannya Ana VA. Wih. Iya sampai kayak gitu banget. Dan semua kalau mungkin orang kan coba dulu lah, Iya, nanti iya. siapa tahu nanti dapat klien. Kalau aku orangnya enggak, karena aku melihat investasi ini harus kembali gitu. Ini ada investasi yang mahal. Iya. Ini adalah kalau orang bilangnya beli, kalau saya bilangnya I invest gitu Iya. kan. Dan aku kepengennya ya apapun yang kita kerjakan di SGBVA itu seperti kita benar-benar jadi VA gitu loh. Jadi ini sudah kayak magang aku. Jadi Iya. aku sudah menganggap itu sebuah magang bagiku sendiri gitu. Jadi aku benar-benar seriusin Kak waktu itu. Dapat 3 sertifikat tuh. Wow. Kan selesai alumni kan lulus ya, dapat 3 semuanya aku dapat. Gitu. Jadi sertifikasi yang pertama itu kan karena completion, udah gitu base apa nih? Pokoknya ada 3 lah. 3 ya, semua Ada 3 dapat tuh ya? semua aku dapat. Ya, jadi yang menyelesaikan tugas full, udah gitu yang 100%, udah gitu yang memang sebagai peserta kursusnya, satu lagi tuh apa ya? Pokoknya itu yang tiga-tiganya mantap banget. Bener. Aduh, saya mau pengakuan ya anak. Dulu saya tuh miss satu tugas dan padahal tugasnya cuma yang daily report ketinggalan satu. Oke. Keburu ketiduran belum send. Iya, jadi gak dapet yang full 100% ya menyerahkan tugasnya. Ya betul, tapi ya ya pasti ada cerita aja gitu ya pada saat menjalankan course. Nah yang menarik menurut Ana kan fokus banget, serius banget ya menjalani 6 minggu tuh ngambilnya yang 2 pro. bulan ya, aku pro. Yang pro ya, paket pro berarti ya 2 bulan kan, 6 minggu tambah 4 minggu lagi ya. Itu apa yang paling menarik dan didapatkan nggak didapatkan di mana-mana gitu menurut Ana? Oke, mungkin aku cerita sedikit ya. Sebelum aku bekerja itu kan aku benar-benar ibu rumah tangga banget nih 8 tahun. Nah itu sebenarnya bagi aku sendiri ketika kita menghadapi banyak rejection sampai ratusan ya. Masukin pelamaran tuh nggak mudah. Iya. Kemudian kita melihat rejection itu tidak mudah. Apalagi misalnya kita udah sampai interview dan lain-lain. Itu tidak mudah. Tapi ketika kita itu first day ya di SGBVA kita ketemu sama Tanya nih gitu. Itu yang kita diajarkan di situ adalah mindset gitu, bahwa ada keberlimpahan, rezeki itu ada banyak, pekerjaan itu ada banyak, sehingga kita tuh harus berpikir bahwa gimana ya kita match dengan rezeki ini, dengan pekerjaan ini. Kalau misalnya kita siap, pekerjaan itu ada, itu namanya match nih gitu. Jadi sekarang ya apapun itu, misalnya kita lagi nggak pegang klien atau lagi pegang klien banyak, itu rezeki atau mindset keberlimpahan itu tuh ada terus di aku. Jadi itu menurut aku sangat berharga. Dan yang kedua adalah kadang-kadang kita tuh kayak nggak yakin gitu ya dengan
kemampuan kita kayak, "Ih, ibu rumah tangga apa sih kayaknya nggak mungkin deh punya pekerjaan yang keren, punya klien dari luar negeri, kayaknya Iya. nggak mampu deh," gitu. Tapi, ingat bahwa kita itu sangat unik dan bisnis di sana itu mencari orang yang sebenarnya mirip dengan kita gitu. Mau kita itu misalnya seperti apa, itu pasti suatu saat akan bertemu bisnis yang sesuai Sesuai dengan karakter kita ya? heeh, Heeh. bener gitu. Bahkan, aku sendiri pernah handle klien yang nggak terlalu match Mmm. dan memang disitulah kita jadi nggak nyaman gitu. Aku sendiri pernah handle klien bahkan